Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan NPM 718212472 akan menjelaskan tentang metode biaya bahan baku yang ada di mata kuliah manajemen biaya. Perlu diketahui ada beberapa metode bahan baku. Untuk yang pertama, kita ke pengertiannya dulu. Pengertian biaya bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Bahan baku ini mencakup seluruh bahan yang terkandung di suatu produk. Bahan baku ini mencakup seluruh bahan yang terkandung di dalam produk. Berarti ini adalah bahan-bahan dasarnya. Bahan-bahan dasarnya di dalam suatu produk. Ini menurut ada beberapa jenis-jenis bahan baku, yaitu menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri dalam bukunya di tahun 1985, jenis bahan baku ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku langsung, yaitu bahan pokok utama ini dapat dikatakan direct material atau bahan baku langsung. Pengertian lainnya merupakan suatu bahan pokok utama yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk barang jadi yang dihasilkan perusahaan, walaupun biaya yang sudah dikeluarkan dalam hal memberi bahan pokok langsung akan sangat berkaitan erat dengan barang produksi yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material, yaitu suatu nama lain dari bahan pokok pendamping pada jenis bahan baku ini. Namun, pengertian lainnya dapat diketahui merupakan suatu bahan yang ikut berperan ke dalam bahan utama pada saat kegiatan proses produksi, tetapi bahan ini tidak secara langsung terlihat pada suatu barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Ini seperti misalkan produknya kue, jadi bahan baku tidak langsungnya itu seperti gula. Untuk metode pencatatan biaya bahan baku ada dua macam. Yang pertama, metode mutasi atau metode mutasi persediaan. Yang kedua, metode persediaan fisik. Metode mutasi persediaan adalah metode pencatatan biaya bahan baku di mana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Untuk metode persediaan fisik, yang dimana hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Metode pencatatan persediaan barang. Untuk mengetahui biaya bahan baku yang dipakai dalam suatu produksi harus dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan bahan baku yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi atau 1 tahun. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang. Metode masuk pertama keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama atau phase in phase out atau biasa disebut dengan FIFO adalah metode untuk
menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang. Digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Perlu ditekankan bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku. Dalam produksi, mutasi persediaan bahan baku yang terjadi karena transaksi pembelian dicatat dalam jurnal pembelian dengan jurnalnya dibentuk dengan debit dan kredit. Untuk selanjutnya, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out method. Cara menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang. Biasanya dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Metode rata-rata selanjutnya, metode rata-rata bergerak atau moving average method. Metode rata-rata bergerak adalah cara untuk menentukan harga pokok bahan baku dengan menghitung harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang. Caranya adalah dengan membagi total harga pokok dengan jurnal satuannya. Selanjutnya, pengertian metode biaya standar adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang diberi dalam kartu persediaan sebesar harga standar. Yang terakhir, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan penghitungan harga pokok rata-rata satuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.